Selamat berjumpa kembali. Materi kita hari ini yaitu mengenai daun. Daun memiliki bagian-bagian. Ada tangkai daun, tulang daun, pelepah daun, dan helai daun. Bentuk tulang daun juga bermacam-macam. Ada yang bentuknya menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Nah, contohnya tumbuhan apa saja yang memiliki tulang daun menyirip, yaitu daun jambu biji, daun sirsak, daun alpukat, daun bayam, daun mangga, dan banyak lagi. Yang kedua, melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini dapat kita temukan pada berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, sirih yang biasa digunakan untuk obat. Yang kedua, genjer yang bisa untuk dimasak dan dijadikan sayuran. Yang ketiga, daun gembili. Dan yang keempat, daun kandri, dan banyak lain lagi. Ketiga, bentuk tulang daun menjari. Tulang daun menjari bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Contohnya daun singkong, daun pepaya, daun randu, daun sukun, dan lain-lain. Keempat, tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Misalnya, pada daun pandan, daun pohon kelapa, daun serai, daun padi, daun tebu, dan lain sebagainya. Nah, itulah bentuk tulang daun beserta contohnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang fungsi daun. Bagi tumbuhan, daun memiliki beberapa kegunaan. Misalnya sebagai tempat pembuatan makanan, pernapasan, dan penguapan. Pada pembuatan makanan, daun berguna sebagai dapur tumbuhan. Tahukah kamu fungsi dapur? Di dalam daun terjadi proses pembuatan makanan. Makanan ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya, dan jika lebih disimpan, ada yang disimpan di akar, di batang, di buah. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai pernapasan. Di permukaan daun terdapat mulut daun atau yang disebut stomata. Melalui stomata pertukaran gas terjadi. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan kamu merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari. Yang ketiga, yaitu penguapan. Tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air ini, jika tidak dibuang, dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. Sebagian air yang tidak digunakan dibuang melalui mulut daun dalam bentuk uap air. Pada malam hari, kelebihan air dikeluarkan melalui sel-sel pucuk daun. Proses ini disebut gutasi. Demikianlah materi kita hari ini, yaitu tentang daun. Semoga materi yang singkat ini dapat dimengerti dan dapat menambah pengetahuan anak-anak sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa di materi berikutnya.